ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقه نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدايته إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah pagi ini kita kembali, Masya Allah, mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya kita kembali berusaha untuk mentadaburi setiap ayat yang Allah turunkan. Ya, ini merupakan jihad kita, ya, di mana 30 juz ini kita punya amanah, ya, untuk paling tidak menyelesaikannya, bukan sebatas bacaan tetapi juga tafsir, ya, karena itu konsekuensi kita ketika sholat mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adanya di dalam Al-Quran. Berarti sudah berapa ayat Al-Quran itu menjadi hidayah kita? Pertanyaannya gitu. Kalau hari ini kita masuk ke ayat 215, berarti berapa ribu ayat setelahnya. Tapi mudah-mudahan, ya, karena sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang dawam, yang kontinu walaupun sedikit, ya. Seayat, 2 ayat, 3 ayat, yang penting itu istiqomah, itulah yang Allah nilai, ya. Perkara nanti sampai atau tidak pada juz 30 hanya Allah yang tahu. Baik, kita lanjutkan tadarus dulu 215 216. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Wal aqrabina wal yatama wal masakin wa banis sabil. Wa ma taf'alu min khairin bihi alim.
kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Kul, jawablah atau katakanlah, ma anfaqtum min khairin, apa saja harta yang kamu nafkahkan, falil walidaini, maka hendaklah diberikan kepada ibu dan bapak, wal aqrabin, kaum kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wabnis sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu, dan apa saja yang kebaikan yang kamu buat, min khairin, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Apa munasabah atau relevansi dengan ayat yang sebelumnya? Tentunya ini masih satu paket. Di mana di ayat sebelumnya Allah bertanya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan syarat-syarat kita
untuk menjadi ahlul jannah. Antara lain masad humul baksa. Baksa itu kemarin adalah siddatul faqr, itu baksa. Paceklik bahasa kita. Pernah mengalami sulit secara ekonomi. Wad-dharra siddatul marad, darra. Pernah dijangkiti penyakit yang secara nalar, entah sampai kapan dan bagaimana menanganinya. Ya, kita hampir 3 tahun Fadilatul ya. Sampai kemana-mana maskeran, cuci tangan, ya, ngeluarin dompet langsung dielap. Masya Allah. Belum lagi kalau kemana-mana hidung harus di swab, ya. Aduh, udah lumayan itu terperes gitu. Nah, bahkan ada prediksi 2024 ada yang muncul lagi jauh lebih mengerikan. Tapi ya bagi kita ayat tadi sudah mengabarkan, udahlah. Orang beriman mah harus siap diuji. Itu saja. Harus siap diuji. Karena tidak sedikit yang pada akhirnya lulus. Ya. Tidak terpapar COVID dan lain sebagainya. Namun banyak juga yang sudah mendahului. Nah, lalu apa kaitannya dengan ayat ini? Yas'alunaka madza yunfikun. Ayat ini berbicara tentang infak. Infak juga menjadi salah satu syarat. Menjadi salah satu syarat bagaimana kita melayakkan diri menjadi ahlul jannah. Ya. Imam Al-Alusi menyampaikan tentang asbab nuzul ayat ini. Namanya juga yas'alunaka. Ya. Nah. An Ibni Jurayj, dari Ibni Jurayj, sa'alal mu'minun. Orang-orang beriman bertanya, ingkang sapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina yada'una amwalahum? Ya. Kemana kami harus mentasarufkan harta kami? Wada'a yada'u itu secara bahasa menyimpan. Ya, kami simpan di mana nih? Tapi maksudnya adalah dikeluarkan kemana ini harta ya Rasulullah? Ya. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayat ini. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya, madza yunfiqun, apa yang kami infakkan, kepada siapa? Wa an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas qala kana Amru bin Jamuh syaikhan kabira. Ada Amru bin Jamuh adalah seorang yang sudah sangat tua. Sudah sangat tua, wa indahu malun katsir. Dan baginya harta yang banyak. Faqala ya Rasulullah. Maka bertanya
Amr bin Jamuh ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bimana tasaddaq?" Dengan apa kami bersedekah? Wa ala man nunfik, dan kepada siapa kami berinfak? Panuzilat hadhil ayat, maka diturunkanlah ayat ini. Jadi asbab nuzulnya, nah, di sini disebutkan yaitu Amr bin Jamuh, ya, Amr bin Jamuh. Karena beliau ini sudah tua, ya, kemudian hartanya banyak, ya, digimanain ini. Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul. Ya. Kul. Di sini sebetulnya ada wakaf kul. Katakanlah olehmu Muhammad. Nah, karena ketika Rasul harus menjawab, ya, harus ditanyakan dulu kepada jawabannya. Tidak boleh dari alam pikirannya sendiri. Qul ma anfaqtum min khairin. Katakan, jawab olehmu Muhammad, bahwa apa yang kalian infakkan min khairin. Di sini Allah menyebutkan kata khairin. Khair itu baik. Yang baik-baik, khairin. Ini menunjukkan kepada yang baik di sini adalah al-amwal, ya, al-amwal, as-sihah, kesehatan, yang baik-baik. Apa kabar? Kaifa haluk? Bi khair. Nah, jawabannya itu bi khair. Ya. Apa kabar? Baik. Kabar baik. Nah, jangan sampai kehilangan titiknya. Karena ada di wilayah tertentu, mestinya khair jadi khair. Nah, kalau khair itu sebaik-baiknya, kalau khair itu sebingung-bingungnya. Nah, itu jauh banget antara baik dan bingung. Maka pastikan titiknya itu dia min khairin. Ya. Falil walidain, ya, dalam menginfakkan harta ini, ya, mengelola harta ini dalam bab nafkah, yang pertama yang diutamakan adalah lil walidain, ya, untuk kedua orang tua, ya, walidain. Khair tadi, harta merupakan penjelasan apa saja, ya, yang mencakup dan dinafkahkan. Ya. Merupakan salah satu dari dua sisi pertanyaan. Artinya tadi, bimana tasaddaq, mimman, waman nunfi. Nah itu. Nah, dalam satu pertanyaan, ya, nah, itu terdapat dua di dalamnya, yaitu
apa yang dinafkahkan dan siapa yang dinafkahi. Atau siapa yang layak diberi. Tetapi juga jawaban terhadap siapa yang akan menerima nafkah itu, ya, yang merupakan sisi lain dari pertanyaan dari firman Allah. Ya. Maka yang pertama disebutkan bagi ibu bapak atau walidain atau kedua orang tua. Lalu kaum kerabat. Ya. Jadi ini semacam asnaf, ya. Atau kalau dalam zakat itu disebut dengan mustahik. Ya. Yang pertama yang harus didahulukan ketika kita mendapatkan kelapangan rezeki, ya, maka dahulukan, utamakan adalah walidain. Terutama berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini juga jadi ikhtilaf karena Rasul ada yang menyebutkan ummuka sampai 3 kali, summa abuka, kemudian bapak. Ini menunjukkan bahwa walidain juga yang harus didahulukan itu siapa? Ibu baru kalau ada lebihnya bapak. Baik. Yang kedua adalah kaum kerabat, al-aqrabin. Ya. Dalam hadis Rasul menyebutkan al-aqrab wal-aqrab. Ya, kalau memberikan sesuatu ada yang dekat, maka yang dekatlah dahuluan. Ya. Maka dekat di sini adalah biwasilatil qarabah, kedekatan zuriyah. Ya. Kerabat yang terikat secara zuriyah. Ya. Apa itu paman kita, apa itu bibi kita. Karena kerabat dekat ini ada yang dekat secara zuriyat, ada yang setengah dekat, ada yang dekat banget secara nasab. Nah, ini akrobin. Maka Allah menggunakan bukan kata korib dekat, akrobin, maka dahulukan yang paling akrob, dahulukan yang paling dekat. Sekarang yang ada adik, maka paman nanti dulu, adik dulu. Nah itu, ya, itu akrobin. Allah menyebutkannya akrobin. Nah, dahulukan kerabat terdekat dulu, ya. Karena biasanya ada kakak atau ada adik. Ada yang adinya sudah mapan, ada yang kakaknya belum mapan. Nah, maka dengan bersedekah seperti ini, memberikan nafkah, memberikan dari sebagian dari kelapangan rezekinya, nah, ini menjadi solusi Quran. Wal aqrabin. Kemudian wal yatama, dan anak-anak yatim, ya, anak-anak yatim. Anak yatim yang bagaimana? Nah, tentunya anak yatim yang sedang usia yang wajib dinafkahi, sedang usia pendidikan, nah ini, ya. Nah, itu. Jadi kalau sembarang yatim ini rata-rata sudah yatim semua. Jadi yang dimaksud, ya termaksud saya sudah yatim, nggak punya ayah. Jadi yang dimaksud adalah tadi, ya, anak yatim yang masih kecil, masih butuh untuk makannya, masih butuh untuk pendidikan. Wal masakin,
ya, dan orang-orang miskin, ya. Wabni sabil, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Artinya yang disebutkan ini adalah orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya. Baik. Ya. Janda ada nggak? Nggak ada di sini, nggak disebutkan. Ya. Mungkin masuknya kalau di janda itu masuknya di miskin atau di yatama, ya, karena bukan untuk jandanya kan, tetapi untuk anak-anaknya. Ya. Baik. Kalau di sini ya tidak disebutkan. Kalau janda di sini akan disebutkan armalah atau armilah, ya, menyantuni janda-janda. Adanya di hadis yang lain, ya, menyantuni armalah. Yang bagaimana tentunya kan? Nah itu. Wa ma taf'alu min khairi, dan apa saja dari kebaikan yang kamu perbuat, ya, mengeluarkan infak atau yang lainnya, ya, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha membalas. Nah, jadi Allah ketika menyebutkan Allah alim, Allah Maha mengetahui, bukan saja diketahui, tetapi dipastikan oleh Allah kelak bakal dibalas. Nah, Ibnu Sabil mungkin, ya, Ibnu Sabil ini, ya, orang yang sedang dalam perjalanan, sedang menuntut ilmu, atau dia diperintahkan untuk berjihad, atau dia diperintahkan untuk ke wilayah-wilayah konflik dan seterusnya. Nah, atau juga misalnya kita sering ketemu, ya, di jalan. Yang ngamen itu kan butuh makan. Itu Ibnu Sabil, karena jalan-jalan. Ya sudah, wah, saat itu ditato ini segala macam, bukan urusan kita. Mau 1000, mau 500, yang jelas itu adalah bagian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil juga termasuk misalnya yang dalam perjalanan kemudian dompetnya hilang. Nah, ini angkanya tidak disebut seperti zakat. Itu menunjukkan bahwa pemberian kepada Ibnu Sabil itu dipertimbangkan dengan sesuai kebutuhannya. Ya, misalnya saya tiba-tiba saya ini mau ke Serang, Pak, tapi ini uangnya itu baru ada 20. Oh, jadi kurangnya berapa? Nah, kita ngisi yang kurangnya, ya. Nah, mudah-mudahan sih jujur gitu, ya, benar-benar, ya, benar-benar ongkosnya. Ya, jadi tidak ada nisabnya harus sekian, ya, dalam bab infak itu, ya. Kakaknya punya mobil 2, ayahnya sudah punya, adiknya yang belum, dikasihkanlah sama kakaknya 1 lagi. Nah, seperti itu. Artinya tidak terbatas, ya, malah dikasih 5 juta, DP nyicil sorangan, wah, bukan begitu, ya. Dan menarik di sini Allah menyebutkan wa ma taf'alu min khairin. Allah memberikan motivasi yang baik. Jangan takut min khairin. Apa yang kamu keluarkan dari kebaikan itu, wa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah mengetahui dan membalas. Dan balasannya itu, ya, Masya Allah, ya, tidak bisa kita ketahui balasannya itu seperti apa. Ya, seandainya balasan itu sudah sudah dipang-pang, misalnya 10.000, 100.000 nanti dapat apa,
yakin itu kenceleng itu udah penuh ya. Nah ini karena balasannya itu dirahasiakan oleh Allah, ini supaya tidak lantas merasa cukup. Jumat kemarin 10.000, Jumat berikutnya 20.000, Jumat berikutnya naik 30.000, 100.000, 50.000, istiqomah. Fa innallaha bi alim. Balasan dari Allah ini berlipat-lipat. Ya. Bahkan kadang yang kita anggap sedikit, kemudian kita infakkan, ya, tanpa ada tendensi apapun, bisa jadi itu. Ya. Karena bagi Allah bukan semata jumlahnya, tetapi al-ikhlas, keikhlasannya itu. Dan ikhlas ini sulit ukurannya. Ya, sulit ukur ikhlas itu. Nah, tapi yang jelas, semakin kita merahasiakan apa yang kita infakkan, itu dipastikan jauh lebih besar pahala. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kamu berperang. Tadi infak dengan harta, ini berperang itu dengan jiwa raga. Ya. Wa huwa kurhun lakum, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Ya. Berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kamu. Ya. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan sebaliknya. Engkau mencintai sesuatu wa huwa kurhul lakum. Wa huwa syarrul lakum, padahal dia itu bahaya untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Padahal ia amat, Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Kutiba, kalau ada kata-kata kutiba, ini menunjukkan wajib. Ya, wajib. Seperti kita yang sudah kita bahas itu tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wajib atas kamu berpuasa. Nah, ini berat. Wajib atas kamu berperang. Wajib atas kamu berperang. Yakni menghadapi orang-orang kafir, padahal itu adalah sesuatu yang kamu benci. Semua orang kalau masih bisa cari jalan damai, maka akan cari jalan damai. Ya. Kenapa? Kurhun, peperangan itu sesuatu yang dibenci. Artinya suatu hal yang tidak disukai bagi kamu menurut tabiat, disebabkan amat menyusahkan. Ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagi kamu. Ya. Berperang itu kalau kita cintai, khairul lakum. Tidak mau berperang itu justru syarrul lakum. Karena perang tidak hanya identik dengan senjata, dengan pedang. Ya. Banyak
saat ini yang harus dihadapi dengan mengerahkan segala potensi. Ya. Dan itu kebanyakan ya tidak disukai. Ini disebabkan kecenderungan nafsu pada syahwat. Kenapa tidak mau berperang? Kenapa tidak mau berjihad? Karena kecenderungan nafsu itu pada dikomando oleh syahwat atau keinginan-keinginan yang pasti. Keinginan yang pasti akan mencelakakan dan enggan melakukan tugas-tugas yang akan membahagiakannya. Sholat itu membahagiakan. Berperang itu membahagiakan pada akhirnya. Siapa tahu bahwa dalam peperangan, walau kamu membencinya, tersembunyi kebaikan. Misalnya kemenangan. Kebaikannya apa? Kemenangan, harta rampasan, atau kebaikan yang lain adalah mati syahid. Mati syahid itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ya. Sebaliknya, dalam meninggalkan atau menyenangkan hatimu, ya, pokoknya segala kebutuhan itu dipenuhi. Mau kemana ada, mau makan apa saja ada. Justru itu terdapat keburukan. Misalnya malah dapat kehinaan. Misalnya pada akhirnya jatuh kepada kemiskinan. Ya. Serta luput dari pahala. Karena tidak cerdas menggunakan hartanya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang baik bagi kamu, sedangkan kamu tidak mengetahui. Maka bersegeralah melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan yang pertama, diantaranya terdapat Abdullah bin Jahsh. Ya. Mereka memerangi orang-orang musyrik, ya, dan membunuh Ibnu Hadrami. Ya. Pada hari terakhir di bulan Jumadil Akhir, hingga mereka memasuki awal bulan Rajab, salah satu bulan suci. Maka mereka lalu dicela oleh orang-orang kafir karena menghalalkan darah di bulan suci itu. Maka turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini. Jadi berperang ternyata di sini harus memperhatikan waktu. Kedua, berperang juga tidak asal perang. Ya. Nah, di mana di sini Abdullah bin Jahsh itu atas komando Rasulullah. Tidak ujuk-ujuk jadi bom Bali, tidak ujuk-ujuk jadi bom Kuningan dan seterusnya. Itu enggak jelas. Walaisa fi halatil qital, dan itu bukan dalam posisi tengah berperang. Karena berbicara perang itu pasti harus ada komandan. Di luar itu maka saat itu sering menjadi viral, ya. Jihad itu, qital itu fisabilillah, bukan fisabilit tamrin, gitu ya. Di jalan Allah, bukan di jalan tamrin. Itu betul, ya. Karena berdasarkan riwayat ini bahwa Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Jahsh. Hanya saja mereka dicemooh karena pada posisi Jumadal Akhir masuk ke bulan Rajab. Itu terpaksa, ya, kurhun. Itu terpaksa dilakukan karena sudah kecamuk perang terjadi. Nah, itu. Maka turun ayat ini. Ya. Tetapi sesungguhnya
kalau melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan turunnya ayat ini menunjukkan tetap ya pahala berjihadnya, pahala berperangnya, karena Rasul menyebutkan khair ya. Allah menyebutkan di sini wa huwa khairul lak. Ya. Memang tadi sesuatu yang dibenci ya. Sesuatu yang dibenci, tetapi dia khairul lakum, baik bagi kalian. Ya. Tidak ada pilihan saat itu ketika Abdullah bin Jahas ya harus menghabisi Ibnu Hadrami ya. Nah, kewajiban berperang ini itu kan dulu, Ustaz. Hari ini gimana? Kita berhadapan dengan peperangan itu. Ya. Terutama berperang kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 120 yang sudah kita pelajari. Menghadapi siapa? Walan tardo ankal yahudu walan. Ini ya. Yahudi ini sudah mengalami dua kehancuran. Ya. Nah, dalam surat Al-Isra ayat 9, 10 itu dijelaskan. Itu kehancuran pertama bagi mereka. Ya. Sehingga mereka itu kan sudah diberikan nikmat kemarin. Ya, dinaungi sama awan. Kemudian makanannya pun dari mana wasalba. Tetapi tetap saja mereka berbuat. Puncak kejahatannya, mereka tetap pada kemusyrikan. Mereka juga membunuh para nabinya. Kemudian karena puncak kejahatan dan kejahatannya itu mereka diperangi. Ya. Mereka diperangi oleh Persia, kemudian ribuan terbunuh, ribuan tawanan dibawa ke Babilonia. Itu kehancuran pertama. Itu terjadi 500 tahun ya, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kehancuran pertama itu sudah direkam dalam Al-Quran. Mereka dulu pernah hancur. Kehancuran yang kedua ya hari ini. Meskipun iklannya Yahudi itu hingga hari ini adalah begitu hebat dong. Tiap hari bunuh rakyat Palestina. Tetapi tidak ada negara-negara besar katakan itu yang teriak kepadanya adalah ekstremis ataupun teroris. Padahal nyata-nyata dianggap besar. Dia melakukan bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun melakukan penjajahan. Tetapi qadar Allah sesungguhnya yang menakdirkan. Dan mereka sebetulnya sedang menuju kepada kehancuran yang kedua. Ya. Itu dalam surat Al-Isra, ya. Masih juga dalam surat Al-Isra. Ya. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum. Jika kalian baik, maka baiklah untuk kalian. Artinya, jika kalian pada akhirnya beriman dengan risalah Rasulullah, dengan Al-Quran ini, maka keimanan kalian itu untuk kalian. Wa in asatum, jika kalian tetap berbuat jahat, berbuat buruk, terus kalian menjajah, maka kejahatan itu balasannya akan kembali kepada kalian. Subhanallah. Allah jawab kesombongan mereka, keangkuhan mereka. Sehingga satu indikasinya mereka sedang menuju kepada kehancuran. Mereka dikenal sekarang sebagai negeri penjajah.
negeri penjajah. Sehingga kesulitan untuk berbaur dengan bangsa yang lain. Ini sekarang sudah. Yang kedua, Yahudi mengalami ketimpangan secara demografi. Kenapa? Karena rakyatnya diperintahkan, ya, aturannya itu anak tidak boleh lebih dari 2. Anak tidak boleh lebih dari 2. Kemudian itu doktrinnya itu aneh. Jadi jangan repot-repot ngurus anak itu musingin. Maka mereka membolehkan LGBT, ya, penyuka sejenis untuk menghindari banyak keturunan. Sementara dunia Arab sekitar, bahkan muslimin pada umumnya, secara demografi justru luar biasa. Nah, itu. Ya, keturunannya banyak. Ya. Bahkan ketika kebijakan itu diturunkan kepada rakyatnya, justru banyak itu. Warga gajah itu sekali lahir 4 gitu. Qadarullah. Nah, mereka malah sekarang tadi lewat jalur LGBT itu malah 65 bayi di Thailand itu kan pasangan sejenis laki sama laki, Pak, pengen punya anak, itu nyewa rahim gadis Thailand, 65 bayi itu sekarang lagi proses hukum di Thailand. Subhanallah. Ini mereka ketar-ketir karena penerus mereka ini bakal. Ketiga, jumlah militer mereka ini semakin. Ya tadi, keturunannya dibatasi. Sehingga ketika tahun ini misalnya jenderal itu mau pada pensiun, penggantinya ini kan ciri-ciri bakal hancur. Ya, penggantinya ini sudah. Mereka kan sistemnya wajib militer. Nah ini, kalau di kita kan satu jenderal pensiun, 1000 calon jenderal itu di belakangnya sudah siap. Mereka ini sekarang justru sulit. Karena tadi secara angka kelahirannya dibatasi, kemudian mereka melegalkan di luar apa yang disyariatkan Al-Quran, LGBT dan lain sebagainya. Sehingga dalam analisa Henry Kissinger, ini beliau mantan Menlu Amerika Serikat. Tidak lama lagi Israel itu sebetulnya akan punah. Karena satu tadi, dia sudah pada akhirnya dibenci oleh dunia, ya. Iya. Maka orang Arab, orang Mesir itu kemarin, wah, hormat itu. Indonesia. Itu gak ada. Keren itu. Kenapa? Berani tolak U21 timnas Israel. Itu kan bukan hanya kita loh. Argentina juga nggak suka. Jerman juga nggak suka itu. Ya. Karena sebetulnya kebencian mereka itu salah alamat. Kalau dulu mereka punya sejarah berdarah-darah dengan Nazi, mestinya mereka itu balas dendamnya kepada Nazi, bukan ke warga Muslim. Ini menarik ya. Tapi yang jelas tadi kata Henry Kissinger, nggak lama lagi, nggak lebih dari 10 tahun lagi. Mudah-mudahan jadi kabar gembira bagi kita. Amin. Ya, karena Allah sudah sebutkan wa yubasyirul mu'minin. Orang yang beriman itu akan diberikan kabar gembira. Ya, jadi indikasi-indikasi kehancuran itu walaupun sepertinya tidak akan pernah tersentuh, pada akhirnya bahkan termasuk agen-agen Mossad di Indonesia
baik itu di kelas birokrat maupun di kelas ulama, sama Allah kalau waktunya dibuka akan dibuka. Baik, ya. Kemudian yang terakhir, sabda Rasulullah dalam hadis Al-Bukhari, la taqumu sa'ah hatta yuqatilul yahud hatta yuqatilul muslimun al-yahud. Kiamat ini tidak akan terjadi sampai muslimin ini benar-benar membunuhi satu persatu dari Yahudi itu. Ya. Artinya kita harus siapkan untuk berperang, karena pada saatnya akan face to face, akan satu persatu. Jadi kiamat itu akan terjadi ketika muslimin berhadapan dengan Yahudi dan membunuhnya satu persatu, ya. Sampai mereka bersembunyi di bawah pohon sekalipun pohon-pohon itu mengatakan, ini Yahudi, uqtulhu, ya. Hanya ada satu pohon yang melindungi mereka, yaitu pohon Gorkon. Nah, ini tinggal tunggu. Kalau ini sudah terjadi, sudah, ya, berarti penjajahan itu alamatnya akan segera selesai, ya. Maka niatkan dalam diri kita, ya, walaupun kita ini bukan militer, ya, Rasulullah menegaskan, ya, dari Ibnu Abbas, ya, bahwasanya untuk berjihad, ya, untuk berniat berjihad, ya. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak pernah berperang di jalan Allah dan tidak pernah berniat berperang, maka dia mati di atas salah satu cabang dari kemunafikan. Hadis riwayat Muslim. Jadi paling tidak sekarang kita ini lagi senang, lagi tidak perang. Tapi niatkan jika suatu saat nanti berhadapan langsung dengan Yahudi maupun Nasrani, berperang mempertahankan kebenaran, niat saya akan siap memperjuangkannya. Karena Rasul menyebutkan di sini, siapa yang tidak pernah berperang dan tidak pernah berniat aja enggak, ya, maka dia akan mati dalam kemunafikan. Naudzubillah. Ya, mudah-mudahan ini peluang kita nih, menyambut kesiapan kita, di mana indikasi-indikasi kehancuran Yahudi dengan iklannya seolah hebat masih bisa menjajah, sebetulnya sedang pada titik nadir kehancuran, karena ya kita tahu hari bertambah itu apa, makin jauh dengan kiamat atau makin dekat? Makin dekat. Hadis tadi itu makin jauh terjadi atau makin dekat terjadi? Makin terjadi. Maka mari kita siapkan segenap kekuatan, ya, dengan penuh keyakinan bahwa pertolongan Allah. In tansurullah yansurkum, ketika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.